Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran sebangsa tanah dan sebangsa air. Pada episode ketiga ini kita akan belajar tentang energi optimis yang bisa mengubah, membangkitkan seseorang. Bagaimana Nabi Yusuf dalam sumur hatinya, dalam sumur badannya, tetapi jiwanya merdeka. Jiwanya berada di luar sumur itu. Bahkan dia sudah membayangkan berada dalam istana. Umpamanya seperti itu, sebagaimana impian dalam kisah dalam episode sebelumnya. Inilah sebuah energi optimisme, sebuah harapan tentang keberhasilan yang sudah terbayangkan di masa yang akan datang, sehingga kesulitan yang dihadapi tidak akan menjadi hambatan untuk terus bisa melanjutkan upaya untuk mencapai apa yang kamu impikan, apa yang kamu rencanakan. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tiada ingat lagi. As-Sadi dan lain-lainnya menyebutkan bahwa tiada jarak waktu antara penghormatan mereka kepada ayahnya dengan penyiksaan mereka kepada Yusuf, melainkan setelah mereka menghilang dari pandangan mata ayahnya, dan suara mereka tidak kedengaran lagi. Setelah itu mereka mulai menyakiti Yusuf, baik dengan kata-kata demikian ataupun dengan cara lainnya yang serupa, yaitu memukulinya dan lain sebagainya. Kemudian mereka membawa Yusuf ke sumur yang telah mereka sepakati sebagai tempat untuk membuangnya. Mereka mengikat Yusuf terlebih dahulu dengan tambang, lalu memasukkannya ke dalam sumur itu. Sebelum itu, manakala Yusuf meminta perlindungan kepada seseorang dari mereka, bila disakiti oleh yang lainnya, maka yang dimintai perlindungan itu justru menampar dan mencaci makinya. Dan ketika Yusuf berpegangan pada pinggir sumur itu, mereka memukuli tangannya, lalu memutuskan tambang pengikatnya setelah Yusuf sampai di pertengahan kedalaman sumur. Maka terjatuhlah Yusuf ke dalam air sumur itu yang menenggelamkannya. Maka Yusuf naik ke sebuah batu besar disebut Rakufah yang ada di tengah lubang sumur itu, lalu berdiri di atasnya. Allah menyebutkan tentang kasih sayang, rahmat dan pertolongannya kepada Yusuf, serta menurunkan kemudahan kepadanya di saat kesulitan. Allah menurunkan wahyunya kepada Yusuf di saat ia benar-benar berada dalam kesulitan, guna menenteramkan dan meneguhkan hatinya. Janganlah kamu bersedih hati terhadap nasib yang sedang kamu alami, karena sungguhnya engkau akan menemui kemudahan dan jalan keluar yang baik. Allah pasti akan menolongmu terhadap mereka, dan Dia akan mengangkatmu serta meninggikan derajatmu, dan engkau kelak akan menceritakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan terhadap dirimu dari perbuatan mereka ini. Setelah membuang Yusuf ke dalam sumur, mereka pulang dan menemui ayah mereka di malam hari seraya menangis mengeluarkan air mata buaya. Mereka memperlihatkan seakan-akan mereka kecewa dan sedih atas nasib yang dialami oleh Yusuf, dan mereka meminta maaf atas apa yang telah menimpa Yusuf sesuai dengan rencana yang mereka buat. Waja'u abahum isya'iyabakun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Qalu ya abana inna dahabna nastabiqu wa tarakana yusufa inda mata'ina fakalahu di'abu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang besar. Mereka mengatakan, kami merasa yakin bahwa engkau tidak akan mempercayai kami, sekalipun kami menceritakan hal yang sebenarnya. Tidaklah heran bila engkau menuduh kami dalam hal ini, karena sebelumnya engkau merasa khawatir bila Yusuf dimakan serigala, lalu ternyata dia dimakan oleh serigala.
engkau diberi maaf bila mendustakan cerita kami, karena secara kebetulan hal yang dikhawatirkan itu betul-betul terjadi persis seperti kenyataannya. Waja'u ala qamishihi bidamin kadib qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun zamil Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Nabi Yakub berkata, sebenarnya diri kalian sendiri yang memandang baik perbuatan yang buruk ini. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Saudara-saudara Yusuf menangkap seekor kambing muda, lalu mereka sembelih dan darahnya mereka lumurkan ke baju Yusuf sebagai bukti bahwa inilah baju Yusuf yang telah dimangsa oleh serigala dan padanya terdapat bekas-bekas darahnya. Akan tetapi mereka lupa merobek baju itu. Karena itulah Nabi Yakub tidak percaya kepada bukti yang diajukan kepadanya itu. Bahkan dia berkata menyindir mereka yang telah menipunya. Aku akan bersabar dengan kesabaran yang baik atas musibahku ini yang kalian sepakat untuk menimpakannya kepadaku, hingga Allah memberikan jalan keluarnya berkat pertolongan dan kasih sayangnya. Setelah ia dilemparkan oleh saudara-saudaranya dalam dasar sumur, lalu ia ditinggalkan seorang diri dalam sumur itu oleh saudara-saudaranya. Yusuf alaihissalam tinggal di dasar sumur itu selama 3 hari menurut Abu Bakar Ibnu Ayyasi. Waja'at syajaratu fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya busra hada gulam wa sarruhu bida'ah wallahu alimum bima ya'malun. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air mereka. Maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka Allah menggerakkan suatu kafilah ke arah Yusuf, dan mereka turun istirahat di dekat sumur tersebut. Lalu mereka menyuruh tukang mengambil air mereka untuk menimbakan air buat mereka. Setelah penimba air itu datang ke sumur merebut tersebut dan menjulurkan timbanya ke dalam sumur, maka Nabi Yusuf bergantung kepada tali timba itu. Akhirnya ia keluar dari sumur itu, dan si penimba air merasa gembira dengannya. Padahal para pengambil air itu menjadikan Yusuf sebagai budak belian. Mereka mengatakan, "Kami telah membelinya dari pemilik air karena takut iringan kafilah mereka ikut ambil bagian jika mereka mengetahui cerita yang sebenarnya." Wasarauhu bisamanim bahsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hati kepada Yusuf. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, 20 dirham saja. Kenapa murah? Karena mereka menganggap Nabi Yusuf orang biasa saja yang terbuang dari keluarganya. Teman Quran sebangsa tanah dan sebangsa air. Bagaimana? Sudah menyimak kisah dari episode kali ini? Bahwa Nabi Yusuf yang berada dalam sumur kemudian diwahyukan oleh Allah bahwa suatu saat saudara-saudaranya akan diceritakan tentang kisah ini, dan mereka tidak sadar bahwa yang menceritakan itu adalah Nabi Yusuf. Berarti tahapan-tahapan dalam rencana itu sudah Allah gambarkan, dan itu disampaikan kepada Nabi Yusuf yang masih anak-anak, dan masih dalam usia 10 tahunan. Tapi dia sudah memiliki cita-cita masa depan, sudah memiliki obsesi yang itu menumbuhkan optimisme. Energi optimisme ini yang membuat seseorang menjadi panjang umur. Seseorang memiliki energi, memiliki semangat untuk bisa lebih bermanfaat dalam hidupnya. Maka tetaplah pelihara optimisme itu. Bayangkan bahwa kamu sudah berhasil, maka keberhasilan itu akan kau capai pada waktunya. Inilah energi optimisme. Bagaimana menurut teman-teman? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.